Palangkaraya, kota yang indah dengan beragam budaya dan kekayaan alamnya. Di tengah kota Palangkaraya mengalir Sungai Kahayan dengan pemandangan alam khas tropis. Palangkaraya yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan ibu kota provinsi terluas di Indonesia. Maka kota ini sering digadang-gadang akan menjadi ibu kota negara Indonesia. Kota yang sering dijuluki sebagai kota cantik ini merupakan pusat misi Gereja Katolik di Kalimantan Tengah, yaitu dengan keberadaan Keuskupan Palangkaraya. Saat ini perjalanan misi Keuskupan Palangkaraya di bawah kepemimpinan Monsinyur Aloysius Sutrisno Atmoko MSF sudah mencapai usia 25 tahun. Bersama uskup yang dikenal sebagai pribadi yang rendah hati ini, gereja yang hidup dalam kasih karunia Allah berusaha mewujudkan imannya akan Tuhan dalam keterlibatannya meningkatkan harkat manusia dan melestarikan alam. Pada awalnya Keuskupan Palangkaraya itu masih menjadi satu dengan Keuskupan Banjarmasin. Dengan surat keputusan Paus pada tanggal 5 April 1993, maka Keuskupan Banjarmasin dimekarkan menjadi salah satunya itu adalah Keuskupan Palangkaraya. Meskipun baru bulan Oktober di tahun yang sama, itu Uskup Monsinyur Aloysius Husin itu ditabiskan menjadi uskup pertama di Keuskupan Palangkaraya. Kemudian beliau hanya menggembalakan selama 1 tahun, lalu dipanggil oleh Tuhan. Ada 3 administrator diosesan sesudahnya, yaitu Pastor Martin Anggut selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Florentinus Sidot juga selama 3 tahun, kemudian Willibald Pfeiffer selama 1,5 tahun, dan akhirnya pada tanggal 7 Mei 2001 saya ditabiskan menjadi uskup di Keuskupan Palangkaraya. Nah, mulai saat itulah saya bertugas untuk menggembalakan Keuskupan Palangkaraya yang pada waktu itu umatnya sekitar 35.000 orang Katolik. Terdiri dari 15 paroki dan imam seluruhnya yang berkarya di keuskupan itu ada 26, di antaranya 5 imam diosesan Keuskupan Palangkaraya. Dari tahun ke tahun, kita mencoba untuk membenahi, mengembangkan, dan akhirnya juga merumuskan visi misi keuskupan. Sehingga sampai saat ini ada sekitar 64 imam yang berkarya di Keuskupan Palangkaraya dan paroki menjadi 25 paroki. Sehingga pada perayaan 25 tahun berdirinya keuskupan ini, parokinya berjumlah 25. Perkembangan yang signifikan menurut saya, pertama jumlah umat itu yang memang menggembirakan. Dari 35 sekarang menjadi 81.000 menurut statistik, berarti kan sudah 2 kali lipat lebih. Seiring dengan itu juga perkembangan imam yang berkarya di keuskupan itu adalah lebih dari 2 kali lipat, dari 26 sekarang menjadi 64 imam seluruhnya. Untuk semakin meningkatkan pelayanan terhadap umat, selama kurun waktu 25 tahun ini, Keuskupan Palangkaraya sudah membangun dan merenovasi cukup banyak gedung. Dengan pembangunan dan renovasi gedung-gedung ini, diharapkan kegiatan hidup beriman dan menggereja bisa ditingkatkan. Pembinaan dan penataran umat perlu sarana dan prasarana gedung pertemuan yang memadai besarnya untuk jumlah tertentu dan nyaman dipakai untuk diskusi.
Selain itu juga diperlukan tempat menginap karena banyak peserta yang berasal dari luar kota. Kantor komisi selain berfungsi untuk kantor kerja, di lantai 2 juga ada tempat untuk menginap dan tempat pertemuan sekaligus lapangan olahraga khususnya badminton. Wisma Unio menjadi tempat pembinaan umat, rekoleksi, retret, dan lain-lain. Setelah tempat pembinaan khususnya untuk menginap memadai, perlulah gedung pertemuan yang lebih besar. Maka dibangunlah Aula Magna berpasangan dengan Kapel Asensio yang bisa menampung peserta sampai 250-an orang. Itulah kegunaan pembangunan sarana prasarana di Keuskupan selama ini. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Keuskupan Palangkaraya berusaha mengembangkan 2 sayap pelayanan pastoral untuk petugas pastoral tertahbis yaitu para imam dan petugas pastoral non-tertahbis yaitu para katekis dan awam. Seminari ini diresmikan pada tanggal 31 Juli 2002. Untuk berdirinya seminari ini lalu diberi nama Pelindung Seminari Rex Pacis dalam bahasa Latin, lalu dalam bahasa Indonesia itu Raja Damai. Sejauh yang saya tahu, itu Bapak Uskup pernah mengatakan kata sambutan, dia mengatakan bahwa Raja Damai itu maksudnya bahwa nanti para alumni ini akan membawa damai di wilayah Kalimantan Tengah ini. Dari 16 tahun itu ini seminari menengah tingkat SMA. Jadi sudah melahirkan 2 imam dengan maksud supaya nanti seminari ini menghasilkan alumni tenaga pastoral tertahbis yaitu imam. Nah, sesuai dengan visinya dan misi seminari ini juga. Karena itu lalu visi seminari ini adalah lembaga tempat pendidikan calon imam tingkat menengah. Misinya kita yang pertama berpegang pada pola pembinaan di seminari konvensional, mendidik para seminaris ini dalam 3 bidang yang integral yaitu 3S. Siensia yaitu pengetahuan atau kecerdasan intelektual, lalu sanctitas kesucian, dan yang ketiga adalah sanitas kesehatan yang ini juga mencakup kepribadian. Kita masih menumpang studi di SMA Katolik. Siswa saya Sanci Suwarta punya Keuskupan Palangkaraya. Jadi kita belum mempunyai sekolah sendiri. Nah, kita belum bisa karena keterbatasan ruangan juga tenaga pengajar, maka kita mengirim anak-anak kita di Sekolah Katolik Palangkaraya ini. Belakang didirikan Stipas itu menjadi salah satu bagian dari visi dan juga misi dari Bapak Uskup. Ketika beliau ditunjuk menjadi Uskupan Palangkaraya, salah satu yang menjadi misi beliau adalah mendirikan Stipas sebagai wadah pendidikan kader untuk kaum muda. Karena beliau meyakini bahwa dalam rangka pengembangan karya pastoral di keuskupan ini sangat dibutuhkan rasul awam
yang terlibat langsung dalam karya pewartaan Injil itu. Suka duka perjuangan sebagai sebuah sekolah tinggi, apalagi sekolah swasta, lalu dengan brand sebagai sekolah gereja, sekolah keuskupan, dampaknya adalah di satu sisi sekolah ini tetap ada. Sepanjang ada orang Katolik, sepanjang itu pula sekolah ini tetap ada, dan itulah yang kami yakini. Sehingga keberadaan sekolah ini hingga memasuki tahun yang ke-16 saat ini. Dan dalam rantangan 16 tahun, angkatan pertama sampai dengan angkatan ke-7, outputnya itu semua sudah PNS. Dan dapat dikatakan bahwa dari setiap alumni lulusan dari Stipas itu tidak ada yang menganggur. Masa tunggu dari mereka yang selesai studi di sini rentangan hanya 2 atau 3 bulan, setelah itu mereka sudah bekerja. Tetapi mayoritas di antara mereka itu sudah bekerja baik sebagai guru di sekolah dan juga sebagai katekis ketika mereka di masyarakat atau di paroki. Selain mengembangkan dua sayap bagi pendidikan para pelayan pastoral, Keuskupan Palangkaraya juga mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap dunia pendidikan, yaitu dengan mengembangkan yayasan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Perhatian terhadap dunia pendidikan ini merupakan wujud usaha Keuskupan Palangkaraya dalam rangka mencerdaskan umat agar semakin dapat meningkatkan martabat kemanusiaannya. Untuk semakin mewujudkan pelayanan kasih kepada umatnya, Keuskupan Palangkaraya juga memberikan perhatian kepada bidang kesehatan, yaitu dengan mendirikan Rumah Sakit Betang Pambelum. Rumah sakit ini didirikan untuk menjawab kebutuhan umat akan kehadiran rumah sakit Katolik di Kalimantan Tengah. Riwayatnya sejak Monsinyur ditabiskan menjadi uskup di Palangkaraya ini, Monsinyur sering bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan Monsinyur ditanya, kapan rumah sakit Katolik ini dibangun di Palangkaraya? Itu bukan usulan dari masyarakat yang Katolik saja, tapi juga dari agama lain. Saya sebagai dokter juga sering memperoleh cerita dari pasien kalau dirawat di Palangkaraya, di rumah sakit yang besar di Palangkaraya ini milik pemerintah tidak sanggup lagi, selalu dibawa ke Banjarmasin yang paling dekat. Jadi masyarakat bilang sama saya, kenapa rumah sakit Katolik seperti di Banjarmasin tidak ada di Palangkaraya? Maka itu Monsinyur berkehendak supaya di Palangkaraya ini ada rumah sakit Katolik seperti yang diinginkan oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Setelah rumah sakit disetujui oleh Monsinyur untuk mulai dibangun, maka saya menyusun dengan romo-romo, suster, dan lain-lain, dan juga dari tokoh-tokoh umat, ya. Dasar juga pengalaman saya sebagai dokter, maka saya berkeinginan supaya rumah sakit yang akan kita dirikan itu menjadi pilihan pertama bagi masyarakat yang menderita sakit di Kalimantan Tengah ini khususnya, dan di Kalimantan, Pulau Kalimantan pada umumnya. Di samping itu juga rumah sakit ini harusnya terbuka untuk berbagai pihak, jadi tidak membedakan hanya untuk yang Katolik saja. Dan rumah sakit ini juga harus profesional dalam melayani pelayanannya nanti, baik dokter-dokter yang profesional, kemudian juga harus berdasarkan kasih, dan terakhir tentu saja beralaskan pada nilai-nilai Katolik. Kehadiran gereja akan semakin berarti apabila gereja juga hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, Keuskupan Palangkaraya
melalui Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi PSE sejak tahun 2003 mengembangkan kredit union yang melayani bukan hanya umat Katolik saja, tetapi melayani siapapun yang ingin mengembangkan sosial ekonominya melalui menabung dan mengelola perekonomian keluarga. Ketika Keuskupan Palangkaraya berdiri pada tahun 1993, jumlah paroki yang ada hanya 16 paroki. Atas karunia Allah, dalam kurun waktu 25 tahun, jumlah paroki mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Saat ini jumlah paroki di Keuskupan Palangkaraya berkembang menjadi 25 paroki yang terbagi dalam 5 dekanat. Yaitu Dekanat Palangkaraya, Dekanat Kota Waringin Timur,